Oh, coba di ini kan modelnya berdiri nih ya, agak di miring bisa. Nah, iya, oke oke, iya ya, ya ya ya, jelas. Masih dua kegiatan tahunannya ya. Hmm, Ibu ini ngajar SD memang ya? Oh, yang agama Kristen ya? Oh, jadi gini, memang dia kalau yang agama memang terintegrasinya ke CK Kemenak memang ya. Mm-mm. Nah, jadi kan kemarin udah saya udah kalau udah tonton videonya pasti udah download Excelnya berarti ya. Nggak nambah lagi. Nanti nggak apa-apa. Nanti dicek aja Excelnya lagi. Dicek aja Excelnya. Jadi yang udah masuk ini dua kegiatan ya. Itu kegiatan apa aja? Nggak terlalu jelas saya lihat. Oh masih di. Mm-mm. Ya ya oke oke. Ya ya oke. Nah jadi gini. Kemarin waktu kita sharing-sharing di sini sama orang-orang dari kantor Kemenak ya kan. Jadi yang dimasukkan ke CK itu adalah, coba saya share layar saya ya, nanti sambil diikuti. Nah, bisa dilihat, nampak ya tampilan layarnya, tampilan layar Kemenak ini ya, apa CK ya. Nah, nah, nah jadi di kegiatan tahunan itu sebenarnya kalau menurut SKP pegawai kepegawaian itu banyak dia. Ada 6 poin besar, 6 poin yang saya bagi itulah yang di Excel. Ya, saya tambahkan Excelnya dulu. Jadi bukan hanya yang dalam video itu ya, tapi ada beberapa lagi deh. Iya. Yang saya buat itu kan 4 masihan kan? Yang 4. Nah, ya masih dua. Kebetulan memang uh, banyak kegiatan ini kan udah akhir semester, jadi dikejar-kejar apa kita? Mengisi nilai ujian kan? Iya, deadline. Nah, di sana udah mulai pemeriksaan apanya? CK-nya ya. Hari Senin ya. Wah, kalau di sini entah kapan lagi diperiksa belum tahu juga memang. Oke lah. Nah, jadi di narasi itu ini saya share, saya bisa buka WA web di laptopnya. Biar saya kirim narasi Excelnya lagi. Nanti kan supaya nyambung dia ceritanya. Kalau enggak agak repot kita. Ya, ada, masih ada. Kalau nggak ada, saya kirim aja nggak apa-apa. Ada dari link YouTube ada. Nah, saya kirim aja langsung biar supaya gampang. Masuk ya. Bisa.
nggak kelihatan ini gambarnya. Ini baru-baru. Ya, oke oke. Iya oke. Nah jadi di Excel itu kan ada, bisa dilihat di uraian tupoksinya. Coba cek uraian tupoksi. Ya, sheet. Nah, di sheet uraian tupoksi itu kan ada tahunan dia tulisannya kan. Nah, jadi sebenarnya yang dimasukkan ke dalam aplikasi CK itu semua kegiatan tahunan itu sebenarnya. Harusnya. Ya, cuman kan tidak semua ini dalam 1 tahun itu bisa kita kerjakan kan gitu seharusnya. Contoh misalnya kayak yang poin nomor 6 itu perolehan penghargaan tanda jasa misalnya kan. Ini kan nggak semua orang bisa dapat dalam 1 tahun kan gitu. Kemudian apalagi misalnya melaksanakan publikasi ilmiah seperti itu juga nggak semuanya kan gitu. Jadi hanya poin-poin pentingnya saja. Jadi kalau untuk guru saya rasa yang paling penting itu adalah yang pertama itu perencanaan proses pembelajaran, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi, ya kan? Kemudian melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsi madrasah. Ya, sesuai dengan fungsi sekolah kan gitu. Misalnya ibu itu dia ada nggak tugas tambahannya selain dari guru agama di sekolah? Entah sebagai wali kelas, nggak ada ya. Khusus guru aja ya. Khusus guru agama aja karena di SD pula ya. Oh, menjaga perpus. Itulah. Kalau menjaga perpus dia berarti masuk ini satu lagi. Melaksanakan tugas lain. Iya, melaksanakan tugas fungsi relevan itu masuk dia. Nah, jadi yang ini kita tambahkan, cuma nanti dia di breakdown bulanannya itu dia dibuat di sini keterangannya menjadi petugas perpustakaan kan gitu. Melaksanakan tugas sebagai petugas perpustakaan, itulah breakdown bulanannya. Cuman memang di file Excel ini tidak saya buat tugas-tugas tambahan yang lain, hanya beberapa contoh kan gitu. Ada tugas wali kelas, ada tugas wakil kepala madrasah atau wakil kepala sekolah kan seperti itu. Sebenarnya banyak sih tugas fungsi relevan itu banyak sesuai dengan permen berapa tadi itu? Permendikbud nomor 14 itu, atau yang permen nomor 15, Permendikbud nomor 15 tahun 2018 itu. Jadi sebenarnya tugas tambahan itu banyak ini. Ada saya lampirkan juga di situ di Excel itu. Sebagai wakil kepala, ketua program keahlian, kepala perpustakaan itu setara dengan 12 JP dia. Jadi jam ibu ini udah sertifikasi. Itu. Jadi kalau saya rasa kalau di jam SD mungkin berapa jumlah kelasnya? Sampai 24. Saya sampai jumlah JP-nya sampai 24. 6 JP. 6 kelas. Untuk tugas sampai 24 JP ya. Kalau sampai dia nggak ada masalah. Kalau seandainya pun ini tidak dimasukkan tugas tambahan ini nggak ada masalah dia. Itulah yang kemarin waktu kita sharing dengan orang kantor Kemenak itu, kalau dia tupoksinya sudah memenuhi yang tugas mengajar ini, ya kan, yang perhitungan JP-nya ini sudah tidak merah lagi, bisa dilihat tampilan layar saya itu, bisa dilihat kan. Kalau dia tampilannya ini, kalau dia perhitungannya ini sudah tidak merah lagi, maka dia tidak lagi harus atau tidak wajib memasukkan tugas tambahan itu di dalam CK kan gitu. Kenapa? Dia udah bukan merupakan tupoksinya lagi kan gitu kan. Tapi kalau dia kurang atau merah, contohnya kayak saya ini masih 18 JP nih. 18 JP ini harus ditutup supaya dia dapat 24 JP-nya. Apa itu penutupnya? Itu tadi tugas tambahan. Maka wajib kita lampirkan di dalam CK. Maka Bapak harus masukkan CK-nya ibu itu
apa namanya, tugas tambahannya sebagai kepala perpustakaan. Tapi kalau sudah memenuhi, jadi tidak wajib. Tapi apakah boleh ditambahkan? Boleh, selama itu merupakan memang yang real kita kerjakan, ya tidak ada masalah, kita tambahkan saja. Tapi kalau tidak ada pula, memang tapi supaya rame dibuat, itu yang jadi masalah. Nah, kemudian apalagi yang kita perlu tambahkan ke dalam uraian si Eka itu, kegiatan tahunannya adalah melaksanakan pengaman diri. Pengaman diri ini misalnya kalau ibu pernah, atau dalam 1 tahun inilah, selama tahun 2021 ini pernah mengikuti pelatihan, misalnya seminar, kemudian penulisan karya ilmiah dan sebagainya, seperti itulah kira-kira, atau diklat lah bahasa umumnya, silahkan saja ditambahkan, tidak masalah. Oh alah. Halo, putus ya tadi ya. Iya, jaringannya agak-agak ini, memang agak payah. Jadi gitu. Jadi Pak, ini siapa tadi, Pak Ridwan ya? Pak Ridwan, kira-kira apa lagi yang mau disampaikan? Biar langsung aja kita ke pokok permasalahannya. Ya. Oh, oke. Nah, kalau dievaluasi, evaluasi itu ada 3 poin nanti dia di setiap bulan itu. Kalau kita buat breakdownnya itu ada 3. Jadi di kegiatan tahunannya melaksanakan evaluasi pembelajaran, di kegiatan bulanannya itu ada 3 poin nanti yang di breakdown. Yang pertama itu melaksanakan penilaian hasil, kemudian menganalisis, yang terakhir adalah melaksanakan tindak lanjut. Itu poinnya. Nah, 3 poin. Ya, saya ulang. Jadi di kegiatan evaluasi, itu untuk kegiatan tahunannya kita buat melaksanakan evaluasi pembelajaran, ya kan? Kemudian untuk breakdown bulanannya, itu kita buat yang pertama adalah melaksanakan penilaian hasil belajar, atau bahasa kerennya ulangan harian, seperti itulah kira-kira. Kemudian menganalisis hasil pembelajaran, ya, atau mengkoreksi. Kemudian melaksanakan tindak lanjut, itu breakdown bulanannya. Nah, kemudian target kuantitasnya per bulan itu apa? Laporan, 1 laporan ya. Kalau saya buat 1 laporan. Iya, 1 laporan. 1 laporan itu boleh beberapa kelas kita buat, boleh. Misalnya ibu dalam 1 bulan itu ada 3 kelas yang mau ulangan harian, tapi target kuantitasnya tetap 1 laporan, kan gitu. Kenapa 1 laporan? Karena iya, kegiatan bertahap. Nah, kalau udah ngerti Pak Ridwan di kegiatan bertahap, disitulah bermainnya kita, pengaturannya. Ya. Iya, 1 laporan. Tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini di sheet perhitungan evaluasi bisa dilihat. Jadi tindak lanjut itu ada 2 juga, kalau menurut persepsi yang saya pahami. Itu ada 2 poin dia. Jadi
dalam kegiatan harian itu, tindak lanjut itu nanti kita uraikan lagi jadi dua. Yang pertama itu tindak lanjutnya adalah melaksanakan program remedi atau pengayaan. Yang kedua, memasukkan nilai siswa atau nilai ulangannya ke dalam daftar kumpulan nilai atau DKN, atau juga ke raport kan, seperti itu. Jadi bahasanya di harian nanti kan, ini kan sudah kita breakdown bulanan nih. Ini contoh breakdown bulanannya. Bisa dilihat ini yang warna kuning kan? Yang di perhitungan evaluasi, sheet perhitungan evaluasi. Ya. Nah, ini contoh, ini saya buat contohnya langsung. Jadi Bapak nanti breakdown bulanannya seperti ini. Melaksanakan penilaian harian hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran agama Kristen misalnya kan. Nah, hariannya seperti ini. Melaksanakan ulangan harian 1 di kelas berapa dia? Kelas 4 misalnya. Ya kan? Dah, seperti itu aja. Tapi karena ada beberapa kelas dalam 1 bulan itu, jangan langsung kita buat satu laporan kan gitu. Kalau udah paham bertahap dia, buat kegiatan bertahap. Nanti di kelas terakhir kita laksanakan, baru buat satu laporan. Atau di akhir bulan juga boleh, tidak masalah. Karena dia kan laporan sifatnya. Kalau laporan itu kita laksanakan dulu, baru dibuat laporannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, melakukan analisis. Ini tadi kan. Ini breakdown bulanannya. Breakdown bulanannya, uraian kegiatan hariannya mengkoreksi hasil ulangan harian. Seperti itu. Boleh juga menganalisis hasil ulangan harian. Nah, bagaimana enak bahasanya lah kan gitu kan. Baru sama juga, karena kan analisis atau koreksi ini kan sudah kita laksanakan ulangan harian, baru kita buat analisisnya kan, seperti itu, atau koreksinya. Boleh pada hari yang sama, boleh. Misalnya ibu membuat buat ulangan harian pada hari Senin kan gitu. Boleh pada hari Senin kita koreksi, boleh. Ya boleh, karena di dalam laporan itu kan tidak ada jamnya. Kita tidak buat jam. Kenapa tidak dibuat jam? Itu tadi tujuannya. Karena ulangan evaluasi ini kan bukan seperti jam pelajaran biasa kan gitu. Kenapa? Dia tidak bisa kita jadwalkan secara langsung. Contoh misalnya udah kita rencanakan ini, kita mau ulangan harian di bulan Agustus. Ternyata di Agustus ini banyak kegiatan menyambut proklamasi kan gitu. Mau nggak mau harus kita geser kan gitu, menyesuaikan waktu kan gitu kan. Nah, jadi dia sifatnya insidental, nggak bisa langsung kita jadwalkan dia. Tapi ulangan harian ini atau koreksinya bisa langsung di hari yang sama, boleh 1 hari sesudahnya juga boleh kan gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke tindak lanjut. Tindak lanjut ini breakdown bulanannya melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran pada mata pelajaran kan gitu. Kemudian dia jadi 2 dia di sini. Jadi dua. Ya, di hariannya jadi 2. Yang pertama melaksanakan program remedi. Nah, kalau kita melaksanakan program remedi, otomatis di hari yang sama pada saat pelaksanaan ulangan harian pertama itu tadi kan gitu. Misalnya ibu melaksanakannya hari Senin, minggu pertama, maka remedinya langsung di minggu kedua, bukan di minggu pertama. Kan gitu. Di kelas yang sama pada hari yang sama seperti itu, tapi bukan pada tanggal yang sama. Bisa dipahami kira-kira Pak Ridwan? Bisa? Iya. Pada jam berikutnya, jam tatap muka berikutnya seperti itu. Tapi kan tetap di hari yang sama gitu. Atau misalnya dalam 1 minggu itu ibu 2 kali masuk di kelas yang sama. Boleh minggu di hari yang pertama itu kita laksanakan ulangan harian. Di tatap muka yang kedua dalam minggu yang pertama itu kita laksanakan remedinya kan gitu. Artinya seperti ini, kita laksanakan remedi itu setelah ada hasil analisis ulangan harian, baru kita buat remedi. Artinya kan kita sudah tahu mana siswa yang lulus, mana yang tak lulus. Nah, saya rasa itu ibu lebih paham di situ nanti mengenai pelaksanaan remedi ini kapan waktunya. Tapi di CEK itu sebaiknya seperti itu, di input dia sesudah pelaksanaan analisis dan pelaksanaan ulangan harian. Nah, kalau yang kedua ini mengentry nilai siswa hasil penilaian harian ke dalam DKN. Jadi
Setelah kita laksanakan remedi, maka tindak lanjutnya adalah mengentry nilai. Ini juga kita buat pakai sistem bertahap kan gitu, karena tadi ada beberapa kelas yang kita buat dalam 1 bulan itu. Jadi kalau satu kelas ya bisa langsung kita buat di situ satu laporannya kan gitu. Tapi kalau ini yang untuk tindak lanjut, Bapak nanti boleh buat di salah satu ini, di salah satu di melaksanakan program remedi atau di mengentry nilainya, mana yang tanggal terakhir lah dari kegiatan ini kan gitu. Tapi sebaiknya ya setelah mengentry nilai kan, udah kita laksanakan program dulu, kita entry nilainya, baru kita buat laporannya kan gitu kan. Nah, bisa diikuti kira-kira Pak Ridwan? Bisa ya? Oke. Next, kira-kira apa lagi? Evaluasi saya rasa seperti itu, tidak terlalu rumit. Jadi nanti hasilnya itu seperti yang saya buat ya, saya tunjukkan hasilnya yang punya saya. Seperti ini dia nanti. CK Kemenak. Saya bagikan. Nah, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Jadi nanti kita lihat laporan bulanannya. Laporan bulanan. Saya juga ini masih sampai Oktober ini pengisiannya, belum tuntas pun semua kan gitu, karena banyaknya kesibukan ya, ditambah lagi kegiatan-kegiatan di madrasah banyak. Jadi seperti ini dia kegiatan bertahapnya. Kalau Bapak udah pernah buat kegiatan bertahap, pasti akan terlihat seperti ini nanti di laporan bulanannya kan gitu. Nah, kalau bisa penyusunan kegiatan bertahap itu, kalau bisa penyusunan itu bertahap sesuai dengan tanggal. Jadi jangan melompat-lompat kayak ini kan. Udah 15, 13, 15 lagi kan gitu kan. Jadi kayaknya kurang etis dia. Sebenarnya nggak ada masalah sih, kalau untuk pelaporan nggak ada masalah. Cuman agak sakit mata kita nengoknya kan gitu. Jadi ini nanti harus diperbaiki nih. Ini punya saya ini harus diperbaiki. Kalau yang salah seperti ini jangan diikuti. Kalau bisa Bapak buat bertahap, berurutan dia, mulai dari tanggal paling kecil sampai tanggal terakhir. Jadi supaya terlihat nanti progres kegiatannya itu di mana kan gitu. Nah, kalau di hariannya sendiri ya nggak sejauh berbeda sih sebenarnya. Harian kita lihat seperti ini aja. Harian ya, mana evaluasi ini evaluasi saya buat melaksanakan UH1 mata pelajaran sejarah peminatan kan gitu, laporan bertahap. Nah, kapan saya laporkan? Laporannya saya buat di tanggal terakhir. Nah, jadi di mana kegiatan terakhir kita buat, disitulah kita laporkan kan gitu. Kebetulan saya buat di tanggal akhir bulan, karena kebetulan pas tanggalnya itu di akhir bulan kan gitu. Tanggal masuk kelas terakhir ini di akhir bulan, maka disitulah saya buat laporan pelaksanaan ulangan harian plus 12, satu laporan selesai. Seperti itu sebenarnya ya. Nggak, ini untuk tanggal pelaporannya. Kalau ulangan terakhirnya itu saya buat di tanggal jadi ini sebenarnya Bapak boleh pakai versi yang ini juga boleh. Mau pakai versi di tanggal terakhir ulangan itu juga boleh, nggak ada masalah itu. Yang artinya seperti ini. Laporan itu kita buat, atau satu target laporan ini kita buat setelah semua kegiatan ulangan itu dilaksanakan, seperti itu aja. Halo? Alah, putus lagi. Halo? Ya, bisa diikuti ya.
Oke, ya kalau sampai sejauh ini berdasarkan permen yang saya baca itu ya hanya itu kan gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada yang lain boleh ditambahkan. Artinya seperti ini Pak Ridwan. Apa yang saya buat ini tidak paku mati kan gitu. Saya hanya berbagi berdasarkan apa yang saya dapatkan pada saat sosialisasi. Kemudian saya ambil dari berbagai sumber juga pemahaman-pemahaman kawan-kawan tentang cara pengisian CK ini kan gitu. Jadi bukan ini harus diikuti 100% gitu, enggak ya. Kemarin itu ada yang nanya dari daerah Jawa. Itu aneh lagi kan gini. Dia nanya ya, di tempat mereka itu penyusunan perencanaan itu harus setiap hari gitu. Perencanaan pembelajarannya harus setiap hari. Jadi saya jawab, kalau berdasarkan permen yang saya baca, perencanaan pembelajaran itu direncanakan di awal tahun pembelajaran atau di awal semester. Tapi boleh direvisi setiap kali kita mau tatap muka atau setiap kali mau masuk pembelajaran kan gitu. Mungkin yang ditangkap pengawas itu RPP itu dibuat atau direvisi pada saat mau masuk kegiatan pembelajaran tadi, itu yang ditangkap dia. Maka RPP harus dibuat setiap mau masuk katanya. Jadi saya udah diskusi dengan pakar-pakarnya, dengan orang-orang yang mengerti di bidang itu. Itulah pendapat yang keliru terkait dengan penyusunan perangkat pembelajaran itu katanya. Jadi sebenarnya mungkin salah persepsi aja di situ. Nah, jadi kalau mau diikuti, mana yang mau diikuti itu terserah kepada Bapak Ibu sekalian kan gitu kan. Kalau memang rasanya cocok dengan yang saya buat silahkan diikuti. Kalau tidak cocok boleh dikomparasikan kan gitu, boleh dibandingkan mana yang lebih mendekati. Karena sasaran dari si EK ini sebenarnya adalah SKP, sasaran kinerja pegawai kalau dia ASN kan gitu. Jadi kalau sebenarnya ini wacana-wacana yang saya dapat, awalnya ini si EK ini ditujukan untuk menentukan penentuan tunjangan yang akan diberikan pada ASN kan gitu. Karena nanti Bapak bisa lihat di laporan bulanan ini, laporan CK kita ini kan ada laporan bulanan. Laporan bulanannya itu berapa tunjangan yang diterima oleh pegawai kan bisa dilihat di situ. Tunjangan dasarnya. Jadi yang menentukan kan apa kan? Jadi kalau ini nggak tercapai 100%, maka tunjangan itu akan dipotongkan berdasarkan berapa persen yang tercapai kan gitu. Nah, sebenarnya itu tujuan dari CK ini. Kalau dulu CK ini kan sebatas hanya pada kenaikan pangkat golongan kan seperti itu. Tapi lambatlah terakhir kali wacananya itu tujuannya adalah untuk itu. Tapi yang terakhir saya dengar ini CK ini ada perubahan lagi. Apakah ini masih dilanjutkan atau tidak di tahun 2022 kan gitu. Belum pasti juga gitu. Ada sebagian daerah masih tetap pakai, ada sebagian lagi udah nonaktif malah si EK-nya. Tapi masih banyak yang memakai. Kalau kita di Sumatera Utara kayaknya masih, untuk Kanwil Sumatera Utara masih tetap pakai ini juga. Tapi apakah ini dijadikan sebagai acuan nanti untuk kenaikan pangkat golongan, saya juga belum tahu itu sampai sejauh mana prosesnya. Seperti itu. Oke, ini agak lari pembahasannya sedikit. Next, apalagi kira-kira ini Pak Ridwan? Ya, evaluasi. Ya, tapi yang tadi kan Ibu kan ada tugas tambahannya sebagai perpustakaan. Nah, boleh juga itu ditambahkan ke dalam kegiatan tahunan, nggak apa-apa, ditambahkan aja. Walaupun dia sudah memenuhi 24 ya. Kalau breakdown bulanannya kita buat aja nanti melaksanakan. Kalau di sini saya buat kan tahunannya itu melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah kan gitu kan, atau fungsi madrasah. Jadi breakdown bulanannya melaksanakan tugas sebagai
petugas perpustakaan. Seperti itu breakdown bulannya. Kalau di SEK saya, kebetulan saya di madrasah sebagai wakil kepala madrasah bidang sarana, maka saya tambahkan itu melaksanakan tugas sebagai wakil kepala bidang sarana, seperti itu aja. Apa uraian tupoksi hariannya? Oh, target kuantitasnya kalau saya 1 laporan 1 bulan. Jadi kita 1 laporan 1 bulan. Jadi nanti kita main di kegiatan bertahapnya aja untuk kegiatan hariannya. Karena kan tugas tambahan ini kan nggak mengikat ya. Artinya kan kita sudah punya tugas pokok yang wajib kan. Jadi tugas tambahan ini untuk melengkapi pemenuhan kekurangan jam apabila dia kurang. Apabila dia sudah lebih, ini menjadi nilai tambah bagi si guru tadi, seperti itu. Oke. Aman kira-kira? Ya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Nggak ada masalah karena CEK ini nggak terlalu sulit kok. Untuk pengisiannya gampang. Ya, kalau misalnya memang ada yang kurang jelas lagi, boleh langsung nanti di WA saya di Japri, nggak apa-apa. Nanti akan saya secepatnya bisa saya balas kan gitu. Kalaupun saya terlambat membalasnya, mungkin nanti akan saya buatkan video tutorial. Ini gara-gara ada yang request evaluasi, ya saya buat evaluasi malam ini kan gitu. Cuman karena videonya kepanjangan sampai 45 menit, jadi saya potong jadi 3 bagian supaya lebih mudah untuk memahaminya nanti. Nah, itu akan saya upload malam ini juga. Kalau memang ada nanti ada juga yang request, Pak tolong buatkanlah untuk tupoksi kepala sekolah, kepala madrasah kata. Padahal saya bukan kepala sekolah sebenarnya. Seperti itu. Ya nggak apa-apa, artinya video yang saya buat itu kan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diterima oleh semua kalangan, seperti itu. Dan kita membuat video itu juga dasarnya ada, jadi nggak sembarangan buat video. Kita lihat dulu permen-permennya kan gitu kan, apa saja yang menjadi tupoksinya. Jadi nggak sembarangan kita masukkan ke dalam video itu tadi. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dasarnya kan gitu. Makanya kalau ada yang bertanya, ya mudah-mudahan bisa saya jawab. Kalaupun saya nggak bisa jawab, nanti akan saya cari jawabannya dengan share dengan beberapa yang ahlinya lah kan gitu, yang ahli di bidang-bidangnya seperti ini, terutama bagian CEK. Seperti itu aja. Oke. Mark, ya sama-sama. Marga apa ini Pak Ridwan ini? Wasilalai, saya Siregar. Oke lah. Jadi saya tinggal di Sidipuan. Dekatnya kita kalau Sumatera Utara. Tapian ini apa? Tapian Dolo ya. Siantar ya. Ya memang saya gitu di chat tadi, wah ini nggak asing kayak nama daerahnya kan gitu. Wow, bau lah berarti tuh, bau saya. Siregar Silo. Oh, saya Siregar Dongoran pula. Oke lah, jadilah. Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan targetnya kan. Saya rasa kalau ini udah mulai sampai pengerjaan bulan berapa itu di CK-nya? Oh, kalau gitu udah nggak terlalu banyak lah, sedikit lagi nya itu. Tinggal kalau kayak Pak Ridwan nih kayaknya masih muda, masih energik, selesainya nih 1 malam saya yakin selesai. Saya aja kalau pas lagi rajin selesai itu beberapa bulan saya buat. Cuman karena ini banyak tugas tambahan, tambah lagi macam-macam lah kan, nggak bisa kita ini kan. Jadi apa namanya, nggak terpegang semuanya seperti itu. Ya, oke lah. Kalau ada lagi kira-kira Pak Ridwan? Tidak ada pas ya. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih sudah
Ini kebetulan saya rekam di channel YouTube saya, mohon izin. Ya, nanti akan saya share percakapan kita ini. Jangan lupa like, comment, and share ya, dan juga subscribe. Oke, thank you. Selamat malam. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Ya, silakan. Oke, itulah tadi bincang-bincang kita malam ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton, walaupun ini sebenarnya tidak live. Ya, mohon maaf kameranya apabila agak buruk sedikit karena tampilannya ya seperti ini memang. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.